Salam jumpa lagi dengan Bu Lisa. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang limit diketak-hinggaan fungsi aljabar. Kalian tahu semua bahwa ada 3 cara menyelesaikan soal limit diketak-hinggaan fungsi aljabar, yaitu substitusi, dibagi variabel pangkat tertinggi, dan merasionalkan. Untuk cara pertama substitusi dan cara kedua dibagi variabel pangkat tertinggi sudah Bu Lisa bahas di 2 video sebelum ini. Maka video ini hanya membahas mengenai cara yang ketiga, yaitu merasionalkan. Sebelum membahas bagaimana cara merasionalkan, ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama tentang bentuk sekawan. A ditambah B adalah bentuk sekawan dari A dikurangi B. Begitu juga sebaliknya. A dikurangi B adalah bentuk sekawan dari A ditambah B. Bagaimana jika kedua bentuk sekawan itu dikalikan? A ditambah B dikali A dikurangi B, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini diingat-ingat ya. Sekarang mari kita perhatikan contoh penerapannya. Nomor 1. 2x dikurangi 3 dikali 2x tambah 3 ini adalah sepasang bentuk sekawan. Jika dikalikan maka 2x dikuadratkan dikurangi 3 dikuadratkan, sehingga hasilnya 4x kuadrat dikurangi 9. Contoh soal nomor 2 hampir sama dengan contoh soal nomor 1. Yang berbeda adalah suku kedua. Untuk contoh nomor 1, suku keduanya adalah 3, sementara contoh nomor 2, suku keduanya akar 3. Nah, bagaimana hasilnya? Akar 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 3, atau secara mudahnya bentuk akarnya hilang, ya, tinggal 3 saja. Sehingga nomor 2 hasilnya adalah 4x kuadrat dikurangi 3. Pada contoh ketiga, suku pertama maupun suku kedua bentuk akar semua. Sehingga kalau perkalian sepasang bentuk sekawan tadi kita terapkan di sini, maka hasilnya adalah akar x kuadrat dikurangi 2x dikuadratkan dikurangi akar x tambah 5 dikuadratkan. Bentuk akar kalau dikuadratkan maka akarnya hilang, sehingga hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi x ditambah 5. Langkah selanjutnya kita buka kurungnya. Perhatikan yang belakang x tambah 5 kalau dibuka kurungnya maka tandanya menjadi dikurangi, karena di depan kurung tandanya dikurangi. Kurangi dikali tambah hasilnya adalah dikurangi. Langkah selanjutnya kita sederhanakan menjadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5. Sebenarnya apa sih fungsinya mengalihkan dengan bentuk sekawan? Fungsinya adalah merasionalkan, yang artinya mengubah bentuk akar menjadi bilangan rasional, atau secara mudahnya kita katakan supaya sudah nggak ada bentuk akarnya lagi, supaya lebih mudah untuk dihitung. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soal limit diketak-hinggaan fungsi aljabar. Sekarang kita lihat contoh pertama soal limit diketak-hinggaan fungsi aljabar. Ada 2 bentuk akar yang dikurangkan. Maka cara mencarinya adalah dengan mengalihkan bentuk sekawan dari pengurangan tersebut. Bentuk sekawannya adalah penjumlahan, yaitu akar x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 ditambah akar x tambah 2. Nah, agar tidak mengubah nilainya, maka kita mengalihkannya dengan pecahan di mana pembilang dan penyebutnya sama, karena kalau pembilang dan penyebutnya sama, nilainya berarti 1. Berapapun kali 1 tidak berubah nilainya. Maka dalam hal ini kita tidak mengubah soal, hanya mengubah bentuk soalnya saja, tetapi nilainya tetap. Ketika kita kalikan pembilangnya, maka kita mengalihkan bentuk sekawan. Ingat rumus yang tadi. Bentuk akarnya hilang menjadi x kuadrat ditambah 2x kurangi 3 dikurangi x tambah 2. Sementara penyebutnya tetap. Pembilang kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah x dikurangi 5.
per akar X kuadrat ditambah 2X kurangi 3 tambah akar X tambah 2. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita ingat cara yang kedua kemarin, yaitu dengan membagi variabel X pangkat tertinggi. Pada pembilang, pangkat tertingginya adalah X kuadrat, sementara penyebutnya akar X kuadrat adalah X. Pangkat tertingginya 1, kita pilih yang paling tinggi yaitu X pangkat 2. Kita lihat koefisien X pangkat 2 pada pembilang yaitu 1, sementara pada penyebut tidak ada X kuadrat, jadi koefisiennya adalah 0. Hasilnya 1/0. Masih ingat yang kemarin ya? Pada soal limit 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Cukup jelas ya? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Hampir sama. Di sini ada penjumlahan ya, limit suatu penjumlahan bentuk akar. Maka kita kalikan dengan bentuk sekawannya yaitu pengurangan. Dan agar tidak mengubah nilainya, harus kita kalikan dengan pecahan yang bernilai 1 di mana pembilang dan penyebutnya sama. Bentuk limit tersebut kita kalikan pembilangnya sehingga menjadi 2X tambah 5 dikurangi 4X kurangi 7 atau bentuk akarnya hilang. Sementara penyebutnya masih tetap. Sama seperti tadi, kita lihat X pangkat tertingginya berapa? Ternyata X pangkat tertingginya adalah pangkat 1, maka hasilnya adalah negatif 2 dibagi 0 sama dengan negatif tak hingga. Beda dengan tadi ya, kalau tadi bilangan positif dibagi 0 hasilnya tak hingga, yang ini bilangan negatif dibagi 0 hasilnya negatif tak hingga. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Di sini ada pengurangan dua bentuk akar di mana bilangan di dalam akar adalah bentuk kuadrat semuanya. Sama seperti tadi, kita kalikan bentuk sekawannya. Kalau soalnya pengurangan, bentuk sekawannya penjumlahan. Dan kita kalikan dengan pecahan yang bernilai 1. Langkah selanjutnya masih sama. Kemudian disederhanakan menjadi limit 5X kurangi 17 per akar X kuadrat tambah 2X kurangi 7 ditambah akar X kuadrat dikurangi 3X tambah 10 untuk X mendekati tak hingga. X pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Pembilang koefisiennya 5, sementara penyebutnya akar X kuadrat kan X. Maka koefisiennya 1. Untuk bentuk akar yang kedua, akar X kuadrat juga X, maka koefisiennya juga 1, sehingga penyebutnya 1 ditambah 1. Hasil akhirnya 5/2. Gitu 3 contoh soal limit. Sebenarnya ada cara praktis untuk menyelesaikan soal limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Cara praktis tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.